with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Perkenalkan, saya Fahlia Honesti Krimakmal dengan NPM 2311080043. Saya berperan sebagai konselor. Saya Ahmad Rizky Anjizaya dengan NPM 2311080005. Saya berperan sebagai klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Gimana perjalanan ke sini tadi, Mas? Ya, lancar sih Mbak, cuman tadi agak macet aja tadi di jalan, soalnya ada yang kecelakaan. Di daerah mana itu yang kecelakaan? Di dekat Unila Mbak, di underpass. Di dekat Unila, underpass Unila ya? Iya. Berarti Masnya dari arah mana? Dari Pesawaran. Oh, lumayan banget ya dari Pesawaran ke Sukarame ini. Berapa menit itu? Berapa lama perjalanan? Kalau normalnya sih ya paling setengah jam mungkin atau kurang dari itu. Makanya ini karena tadi agak macet juga ada yang kecelakaan itu ya, dia agak lama, lebih lama dikit. Kasian banget ya pagi-pagi orang mau beraktivitas malah kena musibah. Iya. Oke, sebelum kita mulai sesi pada hari ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak nyaman. Sebelum itu perkenalkan dulu, saya Anes. Di sini saya sebagai konselor profesional yang akan memandu kegiatan konseling pada hari ini. Apakah ada yang ingin dipertanyakan dari perkenalan saya? Udah lihat-lihat dikit sebelumnya di postingan Instagram. Oh, jadi Masnya tahu ini dari Instagram Mbak, dari Instagram. waktu itu ada story IG-nya, terus saya buka, adalah muncul feed IG-nya itu, katanya di sini buka layanan konseling. Oh, udah dari berapa lama itu Mas taunya? Udah sekitar 2 bulan yang lalu lah kurang lebih. Oke. Karena saya sudah memperkenalkan diri saya, mungkin boleh dilanjut Masnya yang perkenalkan. Nama saya Ahmad Rizky Mbak. Usia saya sekarang 20 tahun. Saya tinggalnya di Pesawaran Mbak. Sudah? Sudah, itu saja. Oke. Pada sesi kali ini, saya akan sedikit menjelaskan bahwa di sesi konseling yang akan kita lakukan, itu semua yang Mas ceritakan akan bersifat rahasia. Jadi, Mas bisa bebas untuk mengekspresikan diri Mas bagaimanapun. Oke? Apakah Mas akan bersedia untuk menceritakan apapun yang menjadi beban di dalam pikiran dan hati Masnya ini? Ya, mungkin. Oke, kalau begitu mungkin Masnya bisa menceritakan nih apa yang mendorong Mas datang ke sini setelah sepertinya pemikiran yang panjang dari melihat feed IG yang sudah 2 bulan yang lalu itu. Apa yang mendorong Mas untuk akhirnya yakin datang ke sini? Saya kalau ditanya mau cerita bingung sih Mbak, sebenarnya mau cerita mulainya dari mana. Gak apa-apa, cerita dari manapun yang Masnya nyaman. Saya akan siap untuk mendengarkannya. Jadi begini Mbak, saya sebelumnya sudah beberapa kali nih ikut seleksi, mulai dari seleksi sekolah kedinasan, seleksi CPNS, kemudian seleksi KAI, dan juga nggak jarang saya masukin lamaran di beberapa tempat, cuman hasilnya semuanya gagal. Oke, jadi Mas Rizky ini sudah sangat sering
melakukan seleksi seperti yang dikatakan tadi ya, CPNS, kedinasan, kemudian KI, dan juga gak jarang untuk menaruh lamaran di beberapa tempat. Namun ternyata hasilnya belum sesuai dengan harapan. Itu pasti bukan hal yang mudah ya Mas. Ya Mbak, sebenarnya itu saya capek gitu Mbak. Tapi yang bikin saya makin down itu ketika melihat teman-teman saya yang udah punya progres, ada yang sudah bekerja, udah punya penghasilan tetap, ada juga yang sudah berkeluarga, sedangkan saya masih gini-gini aja gitu Mbak, masih ngestak kan. Oke, dari penyebaran yang Mas Rizky sampaikan, kata stuck itu yang seperti apa di perasaan Mas Rizky? Ya, saya tuh ngerasa ya, kehidupan orang tuh kayak maju gitu ke depan, sedangkan saya kayak di sini-sini aja gitu, nggak bergerak, nggak ada progres apa-apa. Kadang tuh saya nanya sama diri saya sendiri, sebenarnya salah saya tuh di mana gitu. Salah saya itu di mana? Itu pertanyaan yang sering Mas lontarkan kepada diri Mas Rizky sendiri ya. Nah, pertanyaan itu muncul ketika momen-momen seperti apa Mas? Nah, contohnya ya Mbak ya, kalau saya lihat postingan teman-teman saya misalkan di Instagram, di WhatsApp, atau di sosial media yang lainnya, ketika mereka udah mulai kerja di mana, sudah jadi apa, sudah punya penghasilan tetap, itu. Jadi pada saat momen-momen seperti itu, pertanyaan saya salahnya di mana itu muncul dalam diri Mas. Pada saat melihat pencapaian orang lain, dan yang paling menyakitkan buat Mas itu ada rasa iri dan juga rasa kecewa terhadap diri Mas, dan juga bingung ini mau bagaimana. Apakah saya bisa menangkap perasaan yang Mas sampaikan kepada saya? Iya Mbak, sudah. Iya Mbak, sebenarnya tuh saya nggak mau gitu berpikiran yang negatif seperti ini. Cuman buat saya ngilangin pikiran-pikiran kayak gitu tuh susah buat saya Mbak. Perasaan yang Mas Rizky alami itu sangat wajar dan itu sangat manusiawi ya. Sudah mengikuti seleksi beberapa kali, namun ternyata hasilnya belum sesuai dengan harapan. Tentu saja itu akan meninggalkan bekas yang sangat mendalam. Untuk yang selanjutnya, saya punya pertanyaan untuk Mas Rizky. Selama ini ketika Mas membayangkan jadi PNS di kementerian yang Mas mau, apa sebenarnya yang paling Mas harapkan bisa Mas rasakan atau capai? Mungkin maksud saya gini, apa arti besar dari mimpi itu buat Mas pribadi? Saya sebenarnya pengen bisa banggain kedua orang tua saya sih Mbak. Mereka itu udah banyak berkorban buat saya. Mereka juga, dan juga saya pasti pengen gitu ngerasa cukup. Terus saya juga pastinya nggak mau, ya pengen inilah
pasti berpikir saya itu nggak mau kalah dari yang lainnya gitu, saya nggak mau ngerasa tertinggal gitu. Oke, terima kasih ya Mas sudah mau jujur. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk diungkapkan, saya yakin. Jadi ada dua hal besar yang Mas bawa nih, rasa tanggung jawab yang dalam kepada orang tua dan juga kebutuhan untuk merasa bahwa Mas ini punya nilai, bahwa Mas itu ingin merasa cukup. Nah, dari kedua poin itu dua-duanya sangat berat ya untuk ditanggung. Ya Mbak, karena tuh capek ngebandinginnya, tapi saya bingung gitu cara berhentinya itu bagaimana. Oke. Saya mau merangkum dulu nih dari apa yang sudah Mas ceritakan dari awal sampai sekarang. Pertama, Mas Rizky ini sudah berjuang mengikuti seleksi berkali-kali dengan sepenuh hati untuk meraih impian yang mempunyai makna besar untuk diri Mas. Itu bukan sekedar status, tapi soal kebanggaan keluarga dan juga rasa berarti untuk diri sendiri. Nah, di tengah perjuangan itu, Mas melihat teman-teman yang mungkin tampak lebih maju membuat Mas merasa tertinggal, bahkan mempertanyakan tentang diri Mas sendiri. Dan sekarang Mas ingin tahu gimana cara keluar dari perasaan yang membandingkan itu. Apakah ada yang ingin Mas tambahkan atau koreksi dari apa yang sudah saya rangkumkan? Ya sih Pak, menurut saya sudah tepat banget. Kemudian saya juga jadi ngerasa lebih lega sih setelah bisa nyampain apa yang jadi pikiran saya selama ini. Oke, baik Mas Rizky. Saya senang sekali Mas Rizky mau menceritakan apa yang menjadi beban pikiran dan juga perasaan Mas Rizky. Saya tahu itu pasti bukan hal yang mudah untuk memberanikan diri datang ke sini untuk menceritakan semuanya ya. Dan sebelum kita akhiri sesi pada kali ini, saya ingin mengajak Mas untuk memikirkan satu hal kecil. Satu hal kecil ini kita akan membuat goals. Kira-kira apa yang ingin Mas ubah dalam waktu dekat ini? Saya pengen bisa berhenti buat bandingin diri saya sendiri dengan orang lain. Oke, itu goals yang sangat bagus. Jadi di pertemuan berikutnya tujuan kita adalah membantu Mas untuk membangun cara pandang yang adil untuk diri Mas sendiri. Bukan lagi membandingkan diri Mas dengan orang lain, tetapi dari perjalanan yang telah Mas lalui. Apakah itu terasa pas untuk Mas? Ya Mbak, ya Mbak, sudah sangat tepat. Yang kuat. Iya Mbak, sudah sangat tepat. Oke, bagus. Kita catat itu sebagai langkah awal ya Mas di pertemuan berikutnya. Kemudian kita akan jadwalkan kembali sesi kedua kita untuk membahas dan mencapai goals yang sudah kita buat pada sesi yang pertama ini. Kira-kira Mas bersedia kita jadwalkan lagi di hari apa? Mungkin di hari yang sama aja Pak, di minggu depan. Oke, baik. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya Mas Rizky. Terima kasih sudah berani untuk menceritakan segalanya di sini, dan saya harap di pertemuan berikutnya kita akan mencapai goals yang sudah kita sepakati pada sesi ini. Ya Mbak, terima kasih sebelumnya sudah mau mendengarkan apa yang menjadi pikiran saya pada saat ini. Ya, sama-sama Mas. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.